julep, 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 Halo sahabat suara, aku Citra Scholastika. Kali ini aku lagi di Ngorbit Performance. Dan kali ini aku menyanyikan lagu terbaru aku berjudul Tilik Jogja. Cita-citaku besar, mungkinkah ku gapai bila ku tempuh jalan yang jauh. Kini di kota besar sering beradu kasar, bimbang bercabar. Bawalah aku sejenak tenang, pergi ke Jogja, rumahku pula. Suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pula. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Sesak tahan sendiri, ramai terasa sepi, ingin ku pulang, memeluk mereka yang ku sayang. Pergi ke Jogja, rumahku pula. Suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pula. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah pertama ku berani memulai mimpi. Selalu ingatkan aku untuk kembali ke Jogja, rumahku. Suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pulang. Berteduh, rebahkan diri. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang.
Jangan lupa dengerin terus Tilik Jogja. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Halo sahabat suara, aku Citra Scholastika. Kali ini aku lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Hai, kabarnya baik. Sekarang lagi padat merehab untuk mempromosikan lagu terbaru aku, Tilik Jogja. Proses pembuatannya, lagu ini aku tulis bersama dengan teman-teman band live performance aku. Dan lagu ini mungkin menceritakan tentang kerinduan aku terhadap kampung halaman aku, sambil menilik kembali perjalanan karir musik aku selama 15 tahun dengan mengunjungi tempat pertama aku berani memulai mimpiku di Jogja. Dikasih waktu berapa jam? Pertanyaannya general banget jadi bingung. Apa tadi detailnya? Perjalanan karir musik. Perjalanan karir musik aku dimulai dari 15 tahun lalu, memulai dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Aku dikenal dengan lagu-lagu yang ceria, lagu-lagu yang terdengar bertemakan pop progressive jazz. Ya, aku cukup banyak bereksplorasi dengan genre musik. Ada banyak kesempatan menjadi soundtrack musik, film, untuk iklan, untuk jingle, untuk banyaknya program-program yang memang kadang mengingat aku sebagai penyanyi yang bisa membawakan lagu dengan versi apapun jadi versi aku gitu. Dan proses 15 tahun itu aku cukup banyak berubah-berubah genre musiknya, sampai akhirnya aku merasa ada di satu fase aku bingung untuk melihat benang merah musik aku. Aku bingung Citra Scholastika itu yang seperti apa, karena apa yang terjadi dengan lagu-lagu awal aku berkarya sebenarnya itu adalah awal aku juga masih bingung dalam memulai karir aku di usia yang sangat muda. Aku bingung aku mau, apakah nyanyi adalah jalan hidup aku, apakah menjadi penyanyi itu adalah yang aku inginkan. Pada saat itu semuanya serba dadakan, serba instan. Aku terlalu muda untuk memikirkan menyanyi menjadi sebuah profesi gitu. Sampai akhirnya aku selalu mengiyakan apapun proyek yang datang, kesempatan baik yang datang, aku selalu anggap itu sebagai proses aku menemukan keinginan aku. Sampai akhirnya dengan banyaknya cobaan, dengan banyaknya program-program atau kegiatan yang aku ambil, sampai pada di tahun 2018 mungkin aku jadi agak menarik diri untuk benar-benar mendengarkan apa sih yang sebenarnya aku cari dalam hidup, apa sih yang pengen aku lanjutkan dan apa yang mungkin harus aku tinggalkan. Dan bertepatan dengan pandemi itu membuat aku juga semakin shutdown. Jadi perjalanan musik aku cukup aku bagi antara nyanyi sekuler dengan nyanyi rohani. Di situ aku banyak mengekspresikan perasaan aku terhadap Tuhan, karena mungkin awal aku bisa bernyanyi dan berani tampil di depan banyak orang adalah lewat gereja. Jadi aku banyak menulis lagu, banyak mencurahkan tentang kegelisahan aku dalam hidup, dan bertepatan juga dalam kondisi pandemi aku cukup banyak berkarya di rohani dan mendapatkan beberapa apresiasi yang luar biasa juga dengan menang beberapa kategori. Sampai akhirnya aku mulai berpikir kayaknya dengan banyaknya bonus-bonus itu membuat aku ingin kembali di sekuler, tapi mungkin dengan cara menjelaskan musik aku secara apa adanya. Aku mau berhenti untuk banyak pretend mengikuti apa yang ditawarkan. Jadi aku berusaha untuk benar-benar ingin tahu apa yang aku mau,
untuk bisa memperkenalkan kembali versi Citra Scholastika seasli mungkin lewat lagu baru Tilik Jogja. Berpikir dulu ya. Citra Scholastika yang sekarang pastinya sebenarnya dari dulu aku punya pribadi yang agak berbeda dengan lagu-lagu aku. Mungkin banyak yang mengenal aku dari lagu-lagu yang cukup ceria, cukup meriah, cukup genit, centil. Dan kenyataannya aku di atas panggung sama aku di bawah panggung agak cukup berbeda. Jadi memang ada beberapa tantangan tersendiri untuk aku mengekspresikan diri aku di atas panggung sama ketika aku lagi bersosialisasi di kehidupan nyata gitu ya, di kehidupan di bawah panggung istilahnya. Dan ketika melihat aku yang seperti sekarang, 15 tahun cukup membuat aku semakin firm terhadap diri aku. Aku mulai banyak menerima bahwa ya beginilah Citra. Mungkin kadang aku ngerasa aku tipe manusia yang cukup old school. Aku gak terlalu suka dengan banyak keriuhan dan kemeriahan. Aku nyaman sekali di tempat yang aku bisa ngobrol-ngobrol santai dengan sedikit pembicaraan yang dalam. Tapi untuk bermusik, aku suka sekali ternyata dengan musik-musik yang menghangatkan hati. Jadi apapun genrenya ke depan, sepertinya lagu-lagu yang seperti Tilik Jogja inilah yang akan lebih mudah untuk aku suarakan, untuk aku produksikan. Mungkin dari pendewasaan aku menulis lirik dan memasukkan unsur-unsur instrumen di dalam lagunya itu pasti selama 15 tahun ini mungkin aku juga pasti mencari-cari mana formula yang paling nyaman buat aku sehingga lama-kelamaan orang-orang di sekitar aku juga tahu bahwa wah kalau yang ini Citra banget gitu. Dan pasti melewati perjalanan yang ups and downs, cuman aku juga merasa di lagu Tilik Jogja ini aku semengalir mungkin menceritakan tentang bagaimana kegelisahan aku, bagaimana aku mau bilang kalau aku berani merantau jauh di tempat yang paling nyaman buat aku karena aku punya cita-cita yang besar dengan kondisi hidup di kota besar yang ternyata tidak mudah. Kadang kala ada momen dimana untuk aku bisa restart, aku harus rehat dulu. Dan kemana tempat aku rehat ya? Ke tempat dimana aku merasa diterima seapa adanya mungkin. Dan di momen itulah aku juga semakin lugas dalam menceritakan diri aku sehingga ketika aku sudah nyaman dengan diri aku, nyaman dengan keputusan bermusik aku jadi lebih mudah untuk menerima penolakan atau rejection yang mungkin aku takutin selama ini. Kayak dalam perjalanan 15 tahun ini aku selalu menggunakan cara survival mode. Aku selalu berusaha untuk fit in di semua era tren musik yang membuat akhirnya aku jadi kesulitan untuk mendengarkan suara aku. Sehingga di Tilik Jogja ini tampaknya ketika aku menerima ada beberapa yang mungkin ngerasa ini kayak bukan Citra gitu, atau mungkin ngerasa ini bukan musik yang mau aku dengarkan, aku jadi lebih mudah untuk kayak oh nggak apa-apa gitu, karena lagu ini sangat mendamaikan hati aku dan menurut aku itu jadi kekuatan baru di lembaran baru bermusik aku. Pesan penting yang mungkin yang aku anggap juga lagu ini mungkin bukan hanya cerita tentang kehidupan aku, tapi aku bisa menarik kesimpulan tentang bagaimana perasaan atau kegundahan anak rantau. Mungkin kadang-kadang di saat kepala lagi penuh, perasaan lagi penuh, ada kalanya untuk bisa memutuskan
dan menyadari bahwa badan ini atau tubuh ini gitu butuh untuk rehat. Dan ketika kita lagi rehat, ya carilah tempat di mana kita bisa benar-benar mendengarkan suara kita. Dan setelah itu balik lagi. Makanya lagu ini bukan tentang pulang ke Jogja, tapi semoga dengan pergi ke Jogja. Karena di sini aku orang Jogja, jadi aku mengambil tempat ternyaman aku adalah Jogja. Aku pulang, aku tilik sebentar. Karena makna dari tilik itu selain KBBI, tilik diartikan mengamati dengan sungguh-sungguh. Aku mengartikannya menilik kembali perjalanan hidup aku. Tapi kata tilik dalam bahasa Jawa artinya berkunjung. Jadilah lagu ini tentang keinginan aku untuk pergi ke Jogja, merebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Itu ada dalam liriknya. Jadi semoga teman-teman bisa menemukan kembali dirinya setelah rehat sejenak di tempat teman-teman bisa merasakan diterima seapa adanya. Kayak lagi doa. Dengarkan lagu terbaru aku, Tilik Jogja, di semua platform musik kesayangan teman-teman. Dan ikutin updates-nya juga di sosial media aku. Dan dengerin terus Sahabat Suara. Matur nuwun. Julep